Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang Mitra GIC. Kembali lagi bersama Zoma Khadijah dan tentunya Bunda Fatia yang sudah hadir di studio Radio Jakarta Islamic Center. Kembali dalam program Teladan Muslimah. Kita mohon izin buka masker dulu ya Mitra. Iya, kita taruh meja dulu ya Bun ya. Ini ada hand sanitizer, boleh Zoma minta ya Bun ya? Boleh. Mitra JC mudah-mudahan di ruang dengarnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insya Allah tetap selalu berbahagia, selalu insya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap apapun kondisi kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah tetap selalu semangat. Bunda senang sekali, alhamdulillah hari ini akhirnya gitu ya, karena kemarin jujur aja juga banyak mitra yang nanyain di handphone Zoma gitu, kapan siaran Bunda, kapan, karena kurang lebih sudah setahun ya Bun ya. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, alhamdulillah hari ini Bunda Fatia dapat hadir kembali di studio Radio JIC dan tentunya mengobati rasa rindu mitra JIC terhadap program Teladan Muslimah. Dan tentunya diharapkan juga nih mitra JIC, Zoma masih menunggu sama Bunda Fatia partisipasi dari mitra JIC. Sudah bisa dikirimkan pertanyaan, sapa salamnya di Facebook Radio JIC di akun Radio JIC. Jadi bisa langsung bergabung saja. Boleh disebutkan juga dari mana posisinya saat ini, daerah mana gitu ya. Sapa-sapa kita juga yang ada di studio Radio JIC. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini, Bun? Alhamdulillah Kak Zoma, Allah memberikan kesehatan. Alhamdulillah. Pada Bunda dan keluarga. Gimana Kak Zoma, juga sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Suami juga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga dengan mitra ya Bunda. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nanti sambil kita intip-intip Facebook Bunda, siapa aja nih yang sudah bergabung di live kita. Dan tentunya ini kalau nggak salah di bulan Rajab ya Bun ya, sudah di tanggal belasan. Kalau nggak salah tadi dilihat 19 Rajab. Iya, betul, 1442 Hijriah. Lalu kita nanti, yang Zoma ingat setiap siaran Rajab Bunda dengan Bunda Fatia pasti selalu membahas Arba'atun Hurum. Terus persiapan di bulan Sya'ban, jangan sampai kendor karena Rajab begitu terkenal sekali bulannya ya Bun ya. Lalu menuju Ramadan. Nah, mungkin Bunda mau menyapa mitra dulu sebelum kita bincang-bincang. Iya, terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah mitra, apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat afiat, keluarga besarnya, anak, mantu, cucu semua dalam keadaan afiat. Semoga kita semua dalam keadaan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga menjaga imun kita ya Kak Zuma ya, di tengah-tengah pandemi hari ini yang Allah masih ujikan buat kita, terutama umat Islam. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan Teladan Muslimah hadir hari ini itu juga menjadi bahagian untuk menjaga iman kita, insya Allah. Memberikan keterlibatan, kemanfaatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena penting bahwa bukan hanya imun yang harus dijaga, tapi juga iman. Dan juga bukan hanya harus iman yang dijaga, imun harus juga dijaga. Protokol kesehatan adalah menjadi bahagian ikhtiar ya secara tasyri'i manusia untuk bisa tetap bugar dan sehat
afiat, Siap, insya Allah. Seperti itu Kak Zama. Betul Bunda. Kalau kita melihat bulan Rajab nih, tanggal 19 sudah hampir menuju akhir ya Bun, pertengahan menuju akhir. Betul. Terus nggak kerasa juga bentar lagi Sya'ban, terus Ramadan. Bentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita sampai semua Amin, ya Bun ya. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Ke doa bulan para suci. ulama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita berdoa semua, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kita, kesehatan hidup di bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban. Ya. Dan sampaikan umur kami, ya Allah, di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, kalau di bulan Rajab kan mungkin semua sudah banyak yang mencari referensi bacaan, semua sudah tahu kayak di bulan ini menjadi salah satu bulan yang diistimewakan juga, dan hampir mungkin terlupa di setelah bulan Rajab ini adalah bulan Sya'ban yang katanya memang kurang terlalu populer gitu dibanding bulan Rajab. Tapi ternyata banyak periwayatan bahwa istri-istri Rasulullah, salah satunya Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana Bunda? Iya, kita coba walaupun ini sudah masuk 9 Rajab ya. Dan ini masih termasuk salah satu dari Arba'atun Hurum. Kita mengulang lagi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, putarannya itu selalu 12 bulan. Allah memberikan bonus rahmat, kasih sayangnya kepada kita dengan 4 bulan. Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang mencil sendiri jauh bulan Rajab hari ini. Misah dari Muharram jauh ya Bunda. Jauh sekali. Itu ada hikmah banyak ya kenapa bulan Rajab itu menyendiri gitu. Jadi Rajab itu bermakna dari kata adalah tarjib. Dalam bahasa lainnya bermakna ta'zim gitu ya. Ta'zim artinya bulan ini bulan selain Arba'atun Hurum dalam Al-Quran yang Allah informasikan, bulan yang di dalamnya harus dihormati. Ta'zim itu harus diagungkan. Allah dan Rasulnya, Allah, malaikat dan Rasulnya mengagungkan bulan-bulan ini, memuliakan bulan-bulan ini, disucikan bulan-bulan ini. Maksudnya ditakzimkan dan diagungkan, jadi karena ta'zim ya, tarjib, dimuliakan. Maksudnya bahwa perjalanan dari mulai Muharram, habis Muharram itu Safar, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab ya. Betul Bunda. Ini adalah awal persiapan kita. Kalau para ulama mengatakan Rajab itu menanam, mulai menanam benih. Artinya kalau kemarin menanam, sekarang menanam awal benih gitu. Benih, biji-biji yang punya kualitas yang ditanam di bulan ini. Gitu. Di bulan Rajab. Artinya semangat mengagungkan, semangat menjadikan bulan ini adalah wadah untuk mentazkiyah ya, mentazkiyah nafs kita, itu harus mulai ditumbuhkan lebih gitu dibanding bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Ini disebut dengan tarjib. Maka bahasa Allah ketika memberikan satu arahan bagaimana cara mengagungkan, cara memuliakan, sehingga ketika kita mengagungkan dan memuliakan, mensucikan bulan ini dengan apa namanya, dengan hal-hal yang baik gitu ya, maka Allah memberikan kita kualitas keimanan yang baik, membuat kualitas kita lebih baik di hadapan Allah begitu. Maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat kelalaian yang kemarin gitu kan. Kelalaian yang kemarin, keingkaran yang kemarin, baik itu sengaja ya, apalagi sengaja melalaikan padahal tahu. Sekarang fala tadlimu fihinna anfusakum, ketika kita beristiqomah, ketika kita membangun kehidupan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Gitu. Ya, sebenar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kalau kamu dalam keadaan yang tidak berserah diri, kecuali kamu mati dalam keadaan taslim, tunduk dan patuh, taat, sami'na wa ata'na kepada Allah. Artinya hari ini ketika kita ingin tidak terjebak kepada perbuatan dosa,
sebagai bentuk persiapan awal kita gitu ya, dalam menghadapi sebulan setengah lagi nih kepada Ramadan gitu, maka kita mencoba mengamalkan, melakukan amal-amal soleh yang kualitas dan kuantitasnya lebih ditingkatkan gitu Kak Zama. Oke. Seperti itu. Rajab ini permulaan peningkatan kualitas ibadah kita Ibadah ya, Bun, kita. ya. Jadi kalau yang wajib-wajib mungkin waktunya ya, mungkin kekhusyuannya, kualitasnya ya, kan nggak bisa ditambah kalau yang wajib mah. Betul. Tetap yang namanya sholat ya 17 rakaat harus iya. Tidak ada menjadi 5 rakaat Iya, atau benar. menjadi 4 rakaat, yang 2 menjadi 4 enggak. Tetap kualitasnya. Menyadarkan kepada diri kita bahwa kalau bulan Rajab adalah menanam, kata para ulama, menanam kualitas biji yang baik, tentu di tanah yang baik, gitu ya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni. Di dalam tanah yang baik ketika ditanam maka akan tumbuh tanaman atau yang baik dengan izin Allah. Artinya di dalam hati yang kita hati kita itu dituluskan, hati kita itu dikuatkan, hati kita itu semangatnya semangatnya itu ditingkatkan dengan ketulusan, keikhlasan, keimanan dan keyakinan yang itu menjadi ikatan kita gitu kepada Allah. Kalau mungkin ikatannya kemarin agak longgar-longgar gitu ya, karena sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, bisa aja sholatnya mungkin terlambat terlambat. Udah mau azan asar baru sholat zuhur. Sekarang sudah mulai harus fala tadhlimu fihin anfusakum, dengan mendekat kepada Allah, dengan bermuqarrabah ya, menaiki tangga dekat dengan Allah dengan kualitas kekhusyuan, kualitas keimanan, keikhlasan dan ketulusan yang terus dibangun gitu. Itu yang wajib. Tentu ketika bicara tentang yang wajib, maka yang harus ditanam juga benihnya itu, semangat itu adalah bagaimana kita mencoba menanamkan dalam jiwa kita adalah ibadah-ibadah sunnahnya Kak Zama. Betul. Ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya fardiyah, yang sifatnya vertikal, dan ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya horizontal gitu. Ya, ibadah-ibadah sunnahnya kan ada sifatnya juga yang vertikal, yang horizontal wajib, ada juga yang sunnah gitu kan. Nah, itu ditingkatkan lagi gitu loh. Bagaimana qobliyah ba'diyahnya mitra, kemudian bagaimana duhanya, apalagi qiyamul lailnya, ya kan, kemudian baca Al-Qur'an, tilawatil Qur'annya, dan kemudian zikir-zikir hari-hari, siang sore malam. Ya. Ini termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ini harus ditanamkan dengan kuat dalam dada kita, dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita bicara tentang Rajab itu, apa yang kita bangun hari ini, apa yang kita tingkatkan hari ini gitu ya, punya semangat yang punya kualitas yang lebih baik, biji yang berkualitas gitu ya. Semangat, mental, akidah yang lebih ditingkatkan, itu akan menaikkan derajat kita bukan hanya 10 derajat. Tapi kata para ulama, siapa orang yang memuliakan bulan Rajab, bulan-bulan Arba'atul Hurum, maka Allah akan meningkatkan pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Gitu. Itu disebut dengan salah satu keistimewaan kenapa Allah membuat Arba'atul Hurum, salah satu Rajab itu adalah di situ Arba'atul Hurum, ta'zim gitu. Ditingkatkan pahala yang didapatkan oleh kita ya Bu ya, ketika meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah, ibadah wajibnya. Kemudian yang kita harus tingkatkan juga mitra saum ya. Iya benar Bu. Di bulan saum gitu. Ini jadi alarm juga buat para muslimah ya Bun. Mungkin masih ada yang puasanya kemarin kan haid gitu ya Bun ya di bulan Ramadan. Terus ada yang belum mengganti puasanya. Ini udah jadi alarm awal nih ya, tanda-tanda menuju Ramadan untuk segera dilunaskan. Iya, dan ada beberapa kadang istri-istri Rasulullah itu yang tidak sempat lunas gitu ya, kodoknya, puasanya, beliau mengkodoknya di bulan Sya'ban.
Masih bisa kan ya, Masih Bun, ya? bisa, masih. Ketika saum sunnah bisa, ya apalagi membayar wajib. yang wajib gitu. Siap, Bunda. Jadi namanya puasa itu buat muslimah itu memang kita terkendala dengan fitrah yang mengikat, yaitu haid ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita puasa kemarin punya hutang, belum kita bayar, tapi kita sibuk dengan puasa sunnah gitu. Iya, Jangan, betul. harus diqadha dulu. Iya, siap. Karena Bunda. tidak akan sempurna puasa kita yang kemarin maupun puasa kita yang akan kita hadapi nanti di bulan Ramadan kalau kita masih punya hutang sama Allah yang berhubungan dengan puasa-puasa qadha atau puasa nazar ya, atau puasa yang memang itu menjadi satu kewajiban yang harus kita bayar sebagai umatnya, yang harus kita tunaikan sebagai hambanya. Itu saum, Kak Zoma. Iya, Dan saum ini walaupun ini tinggal beberapa pekan, tapi kan ini dilanjutkan Sya'ban ya. Sya'ban, betul, Bunda. Saum ini tentu biasanya kita mungkin tidak pernah puasa di bulan-bulan sebelumnya. Ya paling tidak 1 pekan itu kita ada laparnya lah. Iya, benar. Apa 1 hari Senin Kemisnya, iya. Kalau umpamanya biasa Senin Kamis sebelumnya kita tambah dengan Ayyamul Bid. Kemarin kan ada 13, 14, 15. Nah, umpamanya kayaknya masih sehat nih, bisa kuat. Selain daripada coba deh 1-2 pekan ini saya mau coba Nabi Daud. Boleh diteruskan nanti. Jadi itu sebagai latihan mitra saum. Saum, ibadah-ibadah yang lain tadi yang wajib maupun yang sunnah, yang sifatnya vertikal dan horizontal, muamalah, itu semua adalah menjadi awal ya, menjadi awal kita untuk bertakarrub dan memurnikan ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah dari mulai Rajab ini sampai nanti terhitung Sya'ban, sampai nanti terhitung Ramadan. Jadi seperti itu. Dan salah satu juga keistimewaan dan menjadi ancaman, menjadi nadhir, peringatan mitra terhadap orang-orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah di bulan di bulan Rajab ya, dan dia lalai, bahkan kemaksiatan tambah dia permanenkan dalam dirinya gitu. Maka Allah memberikan bukan hanya 1. Kan kalau normalnya kan ketika kamu datang dengan 1 hasanah, falahu asyru amsalihah, akan dapat 10. Kalau kamu datang dengan sayyi'ah, fala yujza illa mithlaha, maka hanya itu yang Allah siksa, yang Allah bayar gitu kalau dia tidak bertaubat. Kalau di bulan Rajab, enggak. Ketika dia melaksanakan ibadah baik, pahalanya berlipat. Ketika dia melakukan dosa, siksanya berlipat. Itu. Jadi ini tentu harus bagaimana kita mengembalikan, menjadikan benih bulan Sya'ban itu pemahaman kita, keyakinan kita ditumbuhkan gitu ya. Karena bulan ini adalah bulan yang memang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh para nabi dan rasul, dicintai oleh para umat-umat para nabi dan rasul, insya Allah juga dicintai oleh kita. Karena kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Iya, gitu. Bunda ini sudah ramai juga nih di Facebook. Kita sapa-sapa ya, Bunda. Iya. Ada Kak Anissa Love Parents. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah bisa dengar lagi tausiah Bunda. Rindu banget katanya. Sama Kak Anissa Love Parents, apa kabar? Mudah-mudahan Kak Anissa stay tune terus sampai nanti ya di akhir siaran hari ini. Iya. Terus juga ada Dila Pujianti. Nah, ini mitra JC juga nih, sama nih kayak Kak Anissa, sahabatnya Kak Anissa juga. Bunda, aku ikut nyimak ya di Facebook. Mudah-mudahan Kakak Dila juga sehat selalu di ruangan. Amin. Iya, ini ada Tanti Rahayu. Assalamualaikum Bunda Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rindu dengan tausiah Bunda. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk ikut kembali menyimak kajian Bunda hari ini. Terus juga ada Linda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sunter ikut menyimak siaran Bunda nih. Ada juga Sri Nur Aini. Walang ikut menyimak Bunda. Ada Anik Susanti. Anik Bekasi juga hadir Bunda. Ada Sri Hartati hadir Bunda. Wah.
Alhamdulillah ya Bun ya. Alhamdulillah. Hari ini Masya Allah, terima kasih juga untuk Mitra Jesi, antusiasnya luar biasa. Tentunya Teladan Muslimah kembali mengudara insya Allah di setiap hari Rabu ya Bun ya. Insya Allah Insya jam Allah jam 10 10 pagi. pagi. Jadi pekan depan insya Allah mudah-mudahan kita masih ketemu kembali ya di hari Rabu. Insya Allah. Nah Bunda, tadi kan kita sudah Mhm. bahas seputar Rajab Bun. Kita masih Iya. kira-kira masih punya 10 hari untuk bisa mendapat pahala yang bertingkat itu Iya. Bunda, atau ditingkatkan pahalanya. Nah ketika sudah nanti kita masuk ke, walaupun nggak ada kata terlambat ya Bun ya, karena di Rajab Iya, ini kan masih betul. ada nih Mitra. Mhm. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa meningkatkan insya Allah saumnya, saum sunnah, selain ibadah wajib yang dilaksanakan ya Bun. Terus juga zikir pagi petangnya, terus juga mungkin sedekah dan amal kita ya Iya, Bun ya, saling betul. bantu tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, Mhm. bagaimana Bun dengan kita kan sekarang memang dekat sekali dengan smartphone ya Bun ya, apalagi kan jam tayang mata kita ke handphone kan katanya di pandemi ini meningkat gitu Bun. Artinya banyak orang menghabiskan waktu di handphone gitu. Nah, ini agar kita bisa semakin meningkatkan rasa semangat kita untuk beribadah, agar kita menjadi umat atau umat Islam yang berbahagia siap-siap menyambut Ramadan ini, bagaimana Bun? Agar tidak melulu fokus kita sama handphone Iya. gitu Bunda. Sebenarnya begini, kalau waktu luang kita, apalagi yang kerja atau ya emak-emak lah di rumah, umi-umi ya, kan ada waktunya, ada waktu luang. Iya. Salah satu orang yang mampu, orang-orang yang menang gitu ya, orang-orang yang muflihun, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin adalah orang yang bisa memanage dan mengatur waktu luangnya. Iya. Itu. Bun. Nah, ketika kita mulai menyadari bahwa Allah memberikan rahmat loh, anugerah loh bulan ini gitu, bulan Rajab ini sebagai pembuka supaya Allah itu melihat bahwa bulan Rajab ini adalah aku didik kamu untuk bisa nanti menuai buahnya di bulan Ramadan, gitu kan. Betul Bunda. Maka ketika tadi menanam biji itu kan sesuatu yang tidak diam, ya kan? Artinya menanam biji seperti tadi, kita meningkatkan pemahaman kita, Betul Bunda. kemudian kita membaca buku-buku, kemudian kita tilawah Al-Quran, ya di waktu-waktu memang kita manage waktu kita, kapan kita harus mengerjakan pekerjaan kita, baik di kantor atau di rumah, kapan kita harus mencuci, Iya. kapan kita harus mengurus anak, kan ada waktunya juga kita santai, tidak senang. Saja ditanam, dirawat ya Bun, disiram, betul. dipupuk lagi gitu ya Bun ya. Nah, ketika itu dilakukan ya dengan aktivitas yang tadi tilawahnya jalan, itu kan sedang ditumbuhkan kan semangat itu ya. Betul Bun. Kemudian ada zikir di dalamnya, zikir-zikir hari petang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya. Mau pulang kemana kita di bumi Allah? Orang ini semua bumi Allah. Iya. Bukan hanya di Indonesia virus ini, seluruh dunia. Betul, gitu kan? epidemik ya Bun. Iya. disebutnya. Jadi kita tidak bisa kemana-mana gitu. Seperti layaknya Nabi Yunus yang terjebak di perut ikan, mau kemana dia? Nggak bisa Kalau kemana. tidak Allah yang berkehendak ini, maka kita mencoba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin adalah salah satu zikirnya Nabi Yunus. Kita ada di perut bumi, bukan di perut ikan. Betul. Di perut bumi yang tidak bisa Iya kemana-mana. Bunda, betul. Maka zikir itu menjadi satu cara bagi kita di waktu luang kita atau di waktu-waktu kita sedang mengerjakan sesuatu, Kak Zoma. Iya betul. Kayaknya sih memang banyak waktu luang ya Bun ya, karena kan banyak yang ganti-gantian nih jadwalnya gitu kan. Terus betul. juga anak-anak di rumah memang sekarang quality time sekali dengan Ada orang di tuanya. rumah, betul di rumah. gitu kan. Apalagi ini berbicara baru sendiri, Betul. ya kan. Belum kita dengan anak, belum dengan suami, yang punya cucu, belum dengan cucu dan seterusnya. Atau aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang lain. Sebenarnya kalau itu di-manage dengan waktu yang baik gitu ya, baik kuantitas dan kualitasnya, Betul. gitu kan, maka tidak ada waktu kita untuk terus memantangkan atau menancapkan mata kita itu di smartphone. Betul. Jadi udah nggak ada kata bosen jalanin kehidupan ya Bun ya, karena ada tujuan dan niat kita dalam menjalani hidup itu sendiri ya. Iya. Kan kalau kita zikir, kalau kita sholat, kemudian kalau kita berdoa, kan hari ini kan bulan Muharram, bulan Arba'atul Hurum ini adalah bulan yang
kemungkinan besar diijabah doanya oleh Allah. Masya Allah. Gitu. Kemungkinan apa yang kita mau hari ini, puncaknya nanti Ramadan Kak Zoma, gitu Masya loh. Allah, iya Bunda. Iya, harus dilatih dari sekarang. Coba bayangkan kalau kita di smartphone nih. Mana bisa kita doa, apalagi yang itu drakor. Apa ya? Scrollingnya Iya, drakor. betul. Drakor ya. Iya, Kita lagi drama ngomong Korea sama tuh gitu ya. drakor, apaan drakor? Kirain Dracula. Hanya tuh drama Korea ya. Iya. Drakor Aduh, gitu. Kemudian ada games ya, kemudian Iya, ada betul, Bunda. ada apa dan sebagainya. Kita bukan nggak boleh menonton smartphone atau mungkin media-media sosial, bukan nggak boleh Mitra. Boleh, karena di situ tidak semuanya buruk. Betul. Ya, banyak wasiat-wasiat, tausiah-tausiah para ustadz, para ulama-ulama kita, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ingin mengembangkan ilmunya di tengah pandemi ini gitu ya, untuk mencerdaskan umatnya. Silakan saja, tetapi ada waktunya gitu loh. Iya. Bahwa kita, apa yang kita dapat, kita baca, kita dengar, itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Gitu setuju, kan. Bunda. Jadi bagaimana caranya mengolah itu? Lakukan saumnya. Iya, Lakukan kualitas saum, ibadah-ibadah fardu, baik yang bervertikal maupun horizontal. Horizontal itu kan muamalah ya. Dalam rumah kita masing-masing. Jangan jauh-jauh kemana-mana, rumah kita berantakan gitu ya. Di rumah kita masing-masing, bagaimana bermuamalah, bergaul dengan anak, bergaul dengan suami, bergaul dengan siapapun, tetangga dekat. Itu adalah bahagian yang memang harus ditunaikan secara muamalah, dan itu wajib. Dapur, kasur, sumur, jemur kita itu tuh wajib gitu loh. Siap, Bunda. Sifat. Jadi itu bisa, coba kalau kita melakukan itu, tidak ada waktu buat kita untuk bersantai-santai ya, duduk di pojok ruangan gitu. Kadang kita kalau lagi ngelamun juga kayak, kok ke dunia kayaknya berat banget. Maksudnya kayak banyak waktu untuk kayak scrolling sosial media, Iya. tapi kok untuk hal-hal yang kayak kita dekat sama Allah tuh kayaknya kok nggak meluangkan prioritas waktu. Padahal kan kita harus prioritaskan juga ya Bun ya. Betul. Dengan tadi Bunda katakan yang tadinya sholatnya entar-entaran, walaupun dilaksanakan harus tetap sekarang coba tepat waktu. Iya. Yang sudah tepat waktu dicoba ditambah Qobliyah badiahnya gitu ya Bun. Jadi segala sesuatu ditingkatkan. Karena kalau kita kan banyak yang sekarang suka ngerawat tanaman ya Bun. Itu aja kita menghabiskan banyak waktu di situ. Bukan tidak boleh merawat Betul, tanaman. Salah boleh. satu merawat tanaman dalam rangka untuk Iya. men-refresh jiwa dan pikiran kita dari aktivitas rutinitas duniawi. Iya. Tapi kan tidak harus rawat tanaman aja gitu loh. Kalau kita merawat yang berhubungan dengan duniawi, fisik, material dan sebagainya, tapi tidak dirawat jiwa kita, ibadah itu sebenarnya sedang membangun, menumbuh kembangkan keyakinan kita, tumbuh kembang keyakinan kita, hidayah yang ada dalam darah kita itu dijaga itu dengan ibadah, Kak Zoma. Iya. Dengan dzikir, dengan sholat, dengan tilawatil Quran, dengan doa, ya, dengan aktivitas-aktivitas kita di dalam rumah itu sebenarnya membangun itu. Betul. Coba kalau kita yakin kita punya pemahaman keyakinan kepada Allah, kan harus ada konsekuensinya seseorang beriman itu. Iya, itu kerasa banget sih Bun. Karena Iya. pandemi juga kan banyak orang yang mungkin diputus kerjanya, Betul. banyak orang yang menggugat atau digugat dalam pernikahannya, Mm-mm. banyak orang yang punya problematika hidup. Tapi ada satu kata-kata gitu ya Bunda yang memang terdengar gitu. Kalau kita ada masalah, kenapa Tuhan yang dijauhi atau Allah yang dijauhi gitu. Iya. Padahal justru ketika kita ada masalah kita mendekat kepada Allah Mendekat gitu ya kepada Bun Allah. ya. Karena Iya. kayak hati tenang gitu. Kita juga melaksanakan ibadah juga kuncinya tadi Bunda sudah katakan sebelum siaran adalah bersyukur ya Bun. Iya. Apapun kondisi kita dicukupkan sama Allah sampai hari ini gitu ya Bunda. Dan bersyukur itu adalah bukan hanya berbagi ketika kita punya gitu. Tapi bersyukur itu adalah membuktikan keimanan kita dengan melakukan amal-amal soleh, Iya Bunda. dengan melakukan ibadah-ibadah tadi. Baik dalam kondisi sedang terpuruk hari ini, karena tidak terpuruk kan dengan izin Allah itu. Betul. Hari ini siapa sih mitra yang tidak mengalami kesulitan hari ini? Betul. Mungkin kalau model kita, ya konglomerat bukan, tapi Allah cukupkan ya. Alhamdulillah. Tidak Bunda. terlalu ngepek gitu loh, karena kita sudah terbiasa sederhana. Betul. Tapi yang menjadi luar biasa itu ketika Sudah biasa sudah ada. biasa ada punya perusahaan di mana-mana ya, punya
penggalian batu bara, punya ini, punya pasir yang diimpor, PT-PT perusahaan yang mega proyek dan sebagainya. Hari ini terasa sekali mereka. Karena memang gaya hidup itu biasanya tergantung dari apa yang diberikan Allah pada dirinya. Sangat berdampak hari ini. Dari mulai status sosial yang paling tinggi, menengah sampai ke bawah, punya dampak. Nah, dampak ini dengan izin Allah juga terjadi kepada kita. Maka betul kata Kak Zoma, kalau memang kita ingin membuktikan bahwa kita adalah orang yang terikat hidup kita dengan Allah, atau orang yang berakidah, kata para ulama, kan akidah itu ikatan seorang makhluk kepada Al-Khaliq gitu loh. Tidak akan pernah terlepas kita. Mau kita lari kemana juga ya, kita tetap terikat. Tetap terikat gitu. Nah, orang yang beriman, yang bertauhid itu akan terikat. Ketika semua kita tahu bahwa hari ini adalah, kalau dalam Al-Quran kan disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir. Idza asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, dalam gini Kak Zoma, ini tepat sekali ya, dalam suasana 1 tahun, kita tidak tahu tahun ke depan. Allahu a'lam, tapi tidak boleh ditangisi, harus kita jalani. Betul. Gitu loh. Apa yang terjadi padamu, musibah, ketika datang musibah kepadamu, musibah itu seperti hari ini, atau yang terjadi padamu itu kebahagiaan, atau yang terjadi kepadamu itu menangis, suka, sedih, lelah dan sebagainya. Allah mengatakan apapun yang terjadi di bumi ini, longsor, tsunami, apalagi ya, gempa, banjir, terus jebol jembatan ya, kemudian gunung Merapi yang semakin lama bergolak dan seterusnya, itu berpengaruh dan berdampak kan pada lingkungan kehidupan makhluk dan tumbuhan, termasuk kita gitu loh. Termasuk kehidupan kita juga ketika banjir kan semua mandek gitu. Kata Allah, termasuk jika terjadi sesuatu kepada dirimu hari ini, illa fi kitab, semua itu sudah ada. Semua itu sudah Allah catat. Para ulama memberikan satu gambaran, dicatat di mana? Lauhul Mahfuz. Di catatan yang lauh, itu batu tulis yang luar biasa. Segala macam urusan dari mulai Allah menciptakan awal bumi, alam semesta, termasuk yang ada di dalamnya, yang ada di tengah, termasuk kita. Kita belum lahir itu sudah dicatat sekecil-kecilnya gitu kan. Matas kutumi. Iya. Kata Allah, matas kutumi waraqatin illa ya'lamu. Bahkan satu daun saja jatuh dari tangkainya Allah tahu. Gitu loh. Sampai begitu ya. Nah, illa fi kitab, bagi Allah itu mudah gitu. Jadi kita sudah menyadari bahwa ketika kita berada dalam posisi seperti itu, yang tidak nyaman, karena memang syahwat kita pengennya nyaman-nyaman ya. Kalau nggak nyaman pengen disingkirkan, nggak bisa disingkirkan, harus dijalani. Kenapa Allah berikan seperti itu? Ikatan itu ada, terjadi pada kita. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Aku berikan, kata Allah, hikmahnya ya, informasi ini menunjukkan bahwa kamu itu ciptaanku, gitu kan? Ketika aku menciptakan sampai ke kecil-kecilnya gitu, sampai piranti terkecil aku sudah catat semua di kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya. Jadi kalau ada yang luput darimu, ya kan? Ada sesuatu yang tidak pernah kita doa, tidak pernah kita minta, tiba-tiba terjadi dengan izinnya Allah, dengan qada dan qadarnya Allah. Kamu tidak merasa kecewa. Kamu tidak boleh berputus asa. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu ma fima atakum. Dan kamu juga tidak boleh merasa bangga, bahkan sombong, bahkan angkuh melecehkan orang hanya karena kamu diberikan dengan izin Allah kebahagiaan terhadap apa yang minta. Jadi itu kan gambaran orang yang beriman sebenarnya ya. Di antara seperti itulah kita, ikatan ini tidak akan pernah hilang. Ikatan kita sebagai makhluk kepada Al-Khaliq dari mulai sejak kita belum ada, itu sudah diikat dengan ketentuan itu. Nah, hari ini kita masuk di periode ini. Ya, orang tua kita dulu enggak, nenek-nenek kita dulu enggak ya. Mungkin musibahnya lain, tapi hari ini kita musibahnya enggak tahu sampai kapan. Tapi kita tahu, hayo jangan putus asa, kata Allah. Betul, karena ini terjadi adalah atas izinku.
virus ini terjadi atas izinku. Suatu hari juga kalau Allah sudah melihat keinginan-keinginan kebaikan ke depannya itu bisa tumbuh lagi dalam kehidupan manusia. Kesadaran sebagai makhluk bahwa dia terikat kepada Sang Pencipta. Kesadaran bahwa dia ingin tunduk dan patuh, beriman dan bertakwa. Allah bisa cabut, apa sih susahnya bagi Allah gitu ya. Nah, kualitas hari ini bagaimana kita menjadikan di bulan Rajab nih hari ini ya. Siap, Bunda. Memurnikan lagi ketabahan kita, kesabaran kita. Betul. Ya, walladzina sabaru wa amilus solihat. Hari ini itu Kak Zuma. Insyaallah. Jadi menumbuhkan benih. Iya, Bagaimana kita bisa sabar hari ini. Kalau orang beriman nggak sabar tuh susah. Betul. Mendengarkan Bunda duduk di sini, Masya Allah, jadi punya satu pandangan baru, punya satu gairah semangat baru untuk menjalani kehidupan di sempit apapun kondisi kita ya Bun. Mungkin masih ada yang lebih sempit dari kita saat ini gitu. Tapi kita kuncinya bersyukur dengan meningkatkan ibadah, mengikat lagi yang mungkin kemarin sempat kendor-kendor ya Bun ya di bulan Rajab ini, kita kuatkan lagi ikatannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal kita juga untuk terus mau selalu apa ya Bun ya, lebih dekat lagi kepada Allah ya Bun ya. Ada sabar dalamnya. Jadi orang-orang yang siddiq, yang membuktikan bahwa dia mau terikat ketauhidannya, mau beriman kepada Allah. Jadi kata Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'sa. Itu salah satu cirinya Kak Cuma. Selain beriman kepada Allah, kepada Rasul, di tengah perjalanan apa? Orang itu adalah dia sabar. Dia sabar dalam keadaan melarat, susah, lagi diuji dengan fil ba'sa'i wad-dharra'i, dengan kedaruratan, dengan darurat ya. Ya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai karena banjir, kehilangan rumah dan sebagainya, dikurangi semuanya itu darurat. Dengan kemelaratan, kesulitan lah. Kesulitan, tidak ada bisa memilih kita hari ini kecuali yang ada yang kita kelola gitu kan. Iya kan nggak bisa memilih kemana-mana hari kita ini. Nggak tahu, kita nggak bisa milih kemana-mana. Kita tiba-tiba dapat kabar ada musibah itu benar-benar kita berpasrah sama kondisi keadaan saat ini. Betul. Wahinal ba'sa, ketika kita menjalani sebuah perjalanan hidup, bukan wahinal ba'sa dalam peperangan, kita sedang berjuang hari ini hidup ini. Betul. Ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i hinal ba'sa. Ketika kamu sedang berjuang survive dalam kehidupan. Kemudian kamu tetap menjadi orang-orang yang istiqomah. Tsumastaqamu. Kamu beristiqomah. Bukan lari dari Allah, tapi lebih dekat dengan Allah di bulan Rajab ini. Lebih dibenahi lagi, lebih ditingkatkan lagi. Sabarnya lebih menjadi pagar kita, menjadi pakaian kita, menjadi bekal kita. Insya Allah ulaika humus siddiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar terhadap janjinya. Orang-orang yang benar terhadap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu, jadi kalau kita lihat, bukan melihat nyaman dan tidaknya orang hidup, Allah itu bukan. Karena kalau Allah menilai, saya senang karena saya hidupnya ini, atau saya tidak senang. Bukan itu. Masa Allah mau menilai pemberiannya? Iya. Rizki itu kan pemberian Allah, diukur, dilebihkan atau dikurangi. Allah akan melihat kita apa? Secara tasyri'inya. Bisakah kita menjalani hidup ini tetap mengikatkan kepada Allah, tetap mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun hidup kita hari ini? Itu yang Allah lihat gitu loh. Betul. Itu yang Allah lihat. Diawasi dengan proses saat ini ya, Bu ya. Allah melihat proses. Ibadah kita itu adalah sebuah proses. Soal hasil itu bukan wilayah kita, bukan domain kita. Betul. Domain kita adalah ikhtiar dan proses. Proses ikhtiar ya, Bu ya. Ada kesabaran, dilihat itu. Iya. Ada baik sangka kepada Allah, ada husnudzon kepada Allah. Itu seperti itu orang-orang beriman mah. Karena memang nalurinya manusia ketika terjadi diberikan kecemasan, rasa takut, diberikan musibah, diberikan kekurangan. Biasanya kalau memang gak dekat sama Allah, kayaknya bawaannya pertama suka emosi, suka marah-marah, menyalahkan orang lain, memilih berpisah. Betul. Seperti itu ya, Bu. Tapi ketika kita ada di jalan Allah itu seperti ada sebuah semangat hidup bahwa suatu saat pasti akan ada ujungnya. Ada ujungnya. Ya, Bun, ya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Itu sampai 2 kali Kak Zoma ya. Iya.
inna alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri dua kali. Artinya kan usaha kita itu bukan sekali lalu kemudian sekali langsung jatuh, langsung semua break, semua down, nggak bisa. Justru kualitas kita di dalam sebagai hamba Allah diukur itu. Kualitas kita di dalam rumah tangga juga terukur dari situ. Betul. Jadi membangun hubungan rumah tangga ini dalam posisi seperti ini menjadi kemuliaan luar biasa ketika kita menjadi laki-laki yang bertanggung jawab di tengah sulitnya. Menjadi seorang istri yang benar-benar tetap mempertahankan hubungan itu gitu loh. Walaupun juga tidak pernah bisa memilih gitu kan, seperti itu kan. Iya. Tapi kita pertahankan, kenapa? Karena kita yakin bahwa kesabaran kita, ketulusan dan keikhlasan kita itu yang dibangun di dalam membangun diri kita kepada Allah dan membangun hubungan kita dalam rumah tangga itu dinilai. Itu yang Allah nilai gitu loh. Iya, Bunda. Nah, soal nanti kapan dan nanti hadiah itu mah Allah nanti yang punya pekerjaan. Tugas kita tadi Bunda sudah sampaikan ya, mitra ya, istiqomah, tetap harus ikhtiar, ikhlas ya Bun ya, dan berdoa sebertawakal kepada Allah. Itu aja sebenarnya. Masya Allah Bun, ini sudah semakin ramai Bun, 15 menit lagi menuju jam 11. Mitra JC boleh bergabung dengan kirimkan pertanyaannya ya. Ini ada yang sudah sapa-sapa juga, ada Subaidi Nurus, Assalamualaikum Umi, Marunda hadir. Ada Isabena Mariana ikut menyimak Umi, ada Devi Triani, Assalamualaikum Bunda Fatia ikut menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ummah Mumah, Assalamualaikum, hadir Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah responnya banyak sekali ya Bunda. Ini sambil kita bacakan ya Bun, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ingin bertanya, Bun, apakah benar ketika awal tahun ini ditimpa banyak sekali musibah yang beruntun di negara Indonesia? Apakah benar ini merupakan suatu tanda akhir zaman bagi yang masih hidup di dunia, Bunda? Iya. Emang di dunia ini bukan surga dunia ini, mah. Iya. Jadi kalau kita harus ingat itu. Kalau kita mau yang aman, yang zonanya bahagia, ya, yang qurrata ain ini semua terasa gitu. Nanti di setelah melalui pintu babul maut kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diridhoi Allah baru dia dapat gitu. Nah, di dunia ini sebenarnya kita sedang, pasti kata Allah mengatakan begini. وَلَنَبْلُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lagi-lagi wabasyiris sabirin. Ada sabar lagi Kak Zoma. Disebut lagi sabar itu ya Bun. Jadi sabar tuh ada di mana-mana gitu ya. Selalu berendeng dengan kata-kata ya, dengan firman-firman yang di dalamnya kata Allah, di bumi ini aku uji kamu dengan beberapa hal gitu ya. Apa tadi? Minal ju, kelaparan, takut miskin. Takut miskin, padahal belum miskin, belum kelaparan ya, takut. Udah takut duluan. Takut dengan kelaparan, dengan ketakutan, merasa tidak aman. Padahal belum terjadi ketidakamanan, tapi sudah merasa tidak aman. Dengan kondisi begini kan kita merasa takut kan. Mau keluar aja kita bagaimana? Mau ketemu orang kita bagaimana? Tapi kita harus ketemu gitu loh. Kita harus berinteraksi. Kalau yang bekerja kita harus bekerja kan sesuai dengan protokol kesehatan. Kepikiran. Karena dari rasa takut belum tentu. Betul. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya Bun ya. Itu fitrah gitu ya bagi son. Kemudian wanaqsim minal amwali wal anfus. Akan kehilangan harta ya seperti tadi ya. Banjir, kehilangan anfus, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kehilangan rumah, tertimbun dan sebagainya. Itu kan tertimbun, kehilangan kebanjir rumah, itu kan karena prahara musibah. Atau namanya kita mendengar atau kita sering melihat tidak ada ambulan hari ini dekat rumah kita lewat, entah lewat. Suaranya ya Bunda. Apalagi Bunda di sana itu kan di Rorotan tuh dekat puskesmas ya. Dulu jarang sekali ada puskesmas di sana. Ada suara. Hampir sehari itu ada berkali-kali. Dari puskesmas tuh sampai kita innalillahi. Musibahnya bukan hanya musibah alam.
Iya, Tapi betul, musibah kemanusiaan, bagaimana virus penyakit ini luar biasa menyerang manusia gitu loh, menyerang makhluk Allah. Mm-mm. Dan itu izin Allah gitu loh. terjadi Terjadi hari ini. Nah, kemudian wasamarat, susahnya ekonomi hari ini. Betul. Paceklik ya enggak? Iya. Ada yang punya uang, barangnya nggak ada karena kemana-mana kehambat dengan banjir, kehambat dengan transportasi dan Atau sebagainya. produksi sedang mengurangi orang-orangnya ya Bun ya. Nah, gitu. PHK dan lain sebagainya. Efek kan itu, dampak ya. Jadi ada nggak punya uang, ada barangnya kita bisa beli juga. Punya uangnya tapi nggak ada barangnya nggak bisa beli juga. Wasamarat, semua itu aku uji kata Allah. Walana beluanakun, buat orang beriman tuh diuji. Betul. Ya, ujian dengan harapan ujian yang datang hari ini kepada kita, yang kita ini orang beriman, dengan harapan supaya kita tambah, kita naik statusnya, eksistensi kemanusiaan kita itu kita tinggi di hadapan Allah. Itu yang Allah inginkan gitu dari musibah ini. Karena kalau lumrahnya manusia biasa kayak, aduh ini kapan kelarnya, kapan selesainya, kayak baunya ngeluh gitu ya Bun ya. Tidak mungkin, kita tidak pernah tahu siapa hari ini. Nggak ada yang bisa Profesor manapun, ahli-ahli MGK, BMKG, cuaca, virus dari manapun didatangkan, tidak akan ada yang bisa. Kalau Allah itu kalau udah berkehendak itu dengan prediksi ini, dengan prediksi itu, tetap aja itu akan terjadi. Bagi orang yang beriman, bagi kita kata Allah, wa basyiris sabirin. Ketika ini musibah datang, semua alam itu seolah-olah murka gitu ya. Hanya satu yang Allah mau lihat, kesabaran kita. Hanya Allah ingin lihat kesabaran kita, mitra. Idza aswabaka min musibah, ya kan? Ketika datang kamu musibah, qalu, orang beriman itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan menjadi apa? Doa dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, menjadi pahala yang besar. Nah, buat kita tadi bilang kalau musibah itu tanda akhir zaman. Iya. Ini adalah akhir zaman. Karena tidak ada nabi lagi, tidak ada kitab lagi hari ini. Adanya Al-Quran, Nabi kita, Nabi Muhammad sudah wafat, tapi umatnya ada sampai hari kiamat. Cuman kita tidak tahu hari kiamat itu kapan. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Ya, walaupun ya, bilang hari Jumat kerjasama dengan penciptanya, tapi kita tidak pernah tahu. Tapi tanda-tanda itu ada. Tapi buat orang yang beriman, kalaupun ini tanda-tanda hari kiamat, kita bukan, aduh ini udah tanda-tanda kiamat gimana. Bukan itu. Orang beriman itu akan bisa mengambil banyak hikmah di balik yang terjadi ketika dia hidup. Betul, setuju. Orang beriman itu akan mengambil banyak ibrah, pelajaran dari terjadi apa di sekitar kita. Walaupun mungkin Allah jaga kita. Ya, kita sehat, tapi kan musibah yang terjadi, kematian yang banyak, wah, gunung meletus, banjir, longsor, itu adalah menjadi ibrah kita. Seakan-akan berderet gitu ya Bunda, musibah ini yang sedang kita alami saat ini. Kita jadi introspeksi kan buat kita ya. Betul. Jadi introspeksi, ditambah kayaknya banyak sekali broadcast WhatsApp atau kabar tentang tutup usianya seseorang gitu, kayaknya makin kesini makin banyak gitu ya Bun ya, karena sakit, mungkin karena musibah dan lain sebagainya. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba didengar udah ini. Iya benar Bun, kayak kita mikirnya wah ini udah giliran, tinggal masing-masing menunggu waktu gitu ya Bun. Nah, keyakinan kita, akidah kita yang beriman kepada kematian, beriman kepada ada akhir dari sebuah kehidupan, itu kan bukan milik mereka, bukan hanya tertuju kepada mereka yang duluan. Semuanya ya Bun. Kita pun yang hari ini sedang mendengarkan, melihat ya, kemudian melihat banjir, mendengarkan wong bahkan saudara-saudara kita ke kuburan ngantar ya dengan protokol kesehatan yang ini. Itu akan terjadi pada kita. Entah kapan itu akan terjadi pada kita. Nah, buat kita ketika Allah berikan kita kesehatan, diberikan keafiatan hari ini. Artinya kita ingin menumbuhkan kesadaran agar imun kita sehat secara ikhtiar protokoler. Tetapi bukan hanya imun mitra yang harus ditingkatkan, tapi kita ingin musibah-musibah yang terjadi, semuanya yang terjadi, pandemi ya, virus ini yang terjadi seluruh muka bumi ini harus menjadi ibrah, la ibratan li ulil albab.
menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita punya waktu untuk berbenah. Supaya kita meningkatkan, menanam biji yang berkualitas, semangat yang berkualitas, ya kan? Keinginan terus untuk menghadap, mendekat kepada Allah di tengah situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini itu yang harus ada dalam diri kita. Kita kan kadang takut sama, ini kalau di YouTube kan gitu, akhir zaman telah datang, Imam Mahdi telah datang. Itu memang prediksi nubuah Rasul, betul. Tapi kan kita tidak hanya memahami itu. Apa buat kita dampak dari kita memahami hadis itu? Iya, Bunda. Iya enggak? Iya. Apa makna ketika tahu bahwa musibah ini adalah bagian dari perjalanan akhir zaman? Supaya kita tidak menjadi bahagian orang yang walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita ingin menjadi orang yang beriman bertakwa di tengah masalah ini. Kita tidak ingin menjadi orang yang semakin jauh dari Allah. Artinya mendustakan Allah, mendustakan nikmat yang datang pada kita, mendustakan musibah yang mau lari dari musibah yang kita hadapi, nggak bisa. Yang itu sudah diperingatkan lewat tadi ya Bun, tanda-tanda di sekitar kita yang Allah kehendaki itu terjadi. Iya. La ayatil ulil albab. Nah ini hari ini adalah kita kembalikan. Ya, Bunda. Ittaqullah haqqa tuqatih. Iman kita harus diikat. Pembuktiannya adalah kita mampu menjalani hidup ini di dalam wadah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Siap, jadi hidup itu ya life is go on. Hidup itu harus jalan. Kita tidak mungkin tidak hidup apapun yang terjadi pada diri kita. Cuman hidup itu harus jalan terus. Hidup di mana kan gitu? Hidup yang bagaimana? Hidup yang bagaimana? Di tempat apa? Di jalan apa? Nah ini apa? Sehingga bisa bermakna gitu loh. Jalan hidup yang masih Allah berikan gitu. Arah hidup ini. Arah hidup. Tentu buat kita orang yang beriman kan hudan itu petunjuk jalan kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk dari Allah itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kita harus menjalani petunjuk itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami di jalanmu yang lurus. Di jalanmu yang lurus. Harus dibuktikan dengan apa? Dengan aplikasi. Berkali-kali kita sebut ya Bun ya, Iya. Al-Fatihah di setiap sholat wajib dan sunnah. 17 rakaat 17 kali. Iya. Itu yang sunnah. Sehari Yang wajib, apalagi yang sunnah. Berhari-hari berkali-kali kita selalu sebutkan untuk minta Betul. ditunjukkan jalan. Disebutkan itu supaya diingatkan, supaya ingat. Ya Bunda. Karena memang kita ingin ingin bahagia nanti setelah kehidupan kita di akhirat. Tentu harus kita menjadi petani yang baik hari ini, harus menanam yang baik. Karena hasil akhirnya kita belum bisa menilai ya Bun ya, Allah Betul. yang menilai semuanya. Iya, Tapi kita bisa kan prosesnya kita hari ini menanam terbaik kah? Itu proses itu. Dan insya Allah tidak akan meleset dari cara kita menanam, dari cara kita hidup, dari cara kita berproses. Allah tidak akan plesetkan. Iya, kalau candaannya di dunia ada orang dalam, di surga nggak punya orang dalam. Nggak ada orang dalam. Masing-masing bertanggung jawab atas dosa dan amal masing-masing ya Bun ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya kan? Nggak ada. Suami bertanggung jawab sama istri, masing-masing dulu diukur, kecuali tadi illal muttaqin, kecuali orang-orang yang sama-sama takwa. Iman dan takwa baru Allah memberikan dengan izinnya memberikan syafaat untuk menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Tapi kan harus selamat dulu kitanya. Iya, gitu. Betul Bun. Bagaimana kita mau menyelamatkan, minta izin sama Allah untuk selamat kalau kita sendiri nggak selamat di siratal mustaqim. Iya. Kan ini kan harus dari sekarang benihnya itu benih apa yang kita tanam hari ini. Iya betul Bun. Kualitas benihnya itu apa? Bagus apa enggak? Kalau kualitasnya enggak bagus ya seperti itulah. Wal baladu wa khabusa alladzina yakhrujuna batuhu illa nakida. Jadi gini, kalau di dalam hati yang bersih pasti akan tumbuh biji dan tumbuhan yang baik dengan izin Allah. Tapi wal balad wa khabusa ketika di dalam tanah yang buruk, tanah yang lempung, tanah yang
gersang, ya, artinya di hati yang kering gitu ya, yang tidak punya pengetahuan, tidak punya keyakinan. Maka yang dia hidup itu illa nakida. Dia mah hidup, cuman hidup mati segan, hidup tak mau. Merana dia hidupnya. Seperti tanaman yang ada di pinggir tidak terawat sama kita kan. Dia hidup karena memang harus hidup. Kita tidak ingin gitu loh, begitu. Kita ingin hidup itu bermakna. Bahkan Allah memantaskan hasil daripada yang kita akan tuai itu sesuai dengan apa yang kita tanam hari ini. Seperti itu. Jadi makanya semua ada ibrahnya, semua musibah yang terjadi hari ini menjadi hikmah buat kita, menjadi tasbit ya, menjadi peneguh gitu, bahwa bukan hanya dulu kita hari ini yang diuji oleh Allah, bukan hanya kita. Betul Bunda. Di zaman dulu juga, di zaman Rasulullah juga ada musibah seperti ini ya, sampai ditutup Madinah ya gitu ya. Pak, jadi itu setiap beberapa dekade, beberapa ratus tahun itu musibah virus ini ada. Bukan tidak ada. Kebetulan kita lagi hidup Allah kasih gitu kan. Kita hidup hari ini Allah kasih, gitu. Allah kasih dalam kehidupan kita. Jadi bukan persoalan hidup senang dan tidak senangnya membuat kita itu bahagia dan tidak dalam ukuran Allah. Tapi bagaimana cara penyikapan kita terhadap apa yang terjadi di luar kehidupan kita dan terjadi di dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Seperti itu sebenarnya. Ya, Bunda. Makanya jangan pernah berhenti. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kembali kita diingatkan oleh Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya satu, kamu beribadah kepadaku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepadaku tuh nggak boleh kelap-kelip. Menjalani proses menghamba kepada Allah, ya, mengikat ikatan kita sebagai makhluk kepada Al-Khaliq. Tidak boleh kadang ikatannya kenceng, kadang ikatannya longgar, nggak boleh. Atau kalau watt gitu ya, hidayah itu seperti lampu, tidak boleh nanti 3 watt, nanti 5 watt, besok lagi 25 watt. Tidak, harus dipertahankan. Siapa yang mempertahankan itu? Kita. Betul. Gitu. Pokoknya 25 watt terang banget ya, sampai pijarannya 80 watt. Pertahankan itu. Bagaimanapun, karena itu yang dinilai oleh Allah. Gitu, seperti itu Kak Zaman. Jadi Siap Bunda. Semangat ya yang harus kita bangun. Apalagi ini bulan Rajab, bulan takzim, bulan tarjib. Ya. Betul Bunda. Nah ini Bunda sudah ada yang bergabung lagi. Ada Rosana Mudasir. Assalamualaikum Umi, ikut menyimak. Ada juga Hada Arya dari Wardarohul ya Bun ya. Wardarul Jannah hadir. Dan ini Bunda ada pertanyaan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, memang sudah hampir menuju bulan Rajab Bun. Sekali lagi Bunda ingin bertanya hal yang bisa kita maksimalkan agar pahala kita juga ikut ditingkatkan seperti apa saja Bunda? Iya, ini mengulang yang tadi, mungkin tadi enggak ini ya. Jadi Rajab ini tingkatkan ubudiyah kita secara maksimal. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah, beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan maksimalmu. Kalau mastata'tum, ya udahlah memang saya segini, ininya bukan itu. Tapi kemampuan maksimalmu. Iya Bunda. Gitu. Ibadah-ibadah di bulan Rajab itu sebenarnya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di luar bulan Arba'atul Hurum. Cuman memang karena memang ini adalah bonus rahmat bagi umatnya Rasulullah dari Allah gitu ya, maka kualitas dan kuantitasnya harus kita tingkatkan. Pertama, ibadah-ibadah wajib, puasa yang punya hutang dibayar. Siap. Ya, kemudian sholat yang wajib dilakukan dengan secara kualitas khusyuknya. Qobliyah yang sunnah, qobliyah ba'diyahnya, puasa sunnah. Zikrullahnya, tilawatul Qur'annya.
bukan kemarin kita tidak mengaji, tidak baca Quran, kita tadarus gitu loh. Tapi kan mungkin kemarin itu ya suka-sukaku lah gitu ya. Iya, Suka-sukaku. Jadi kalau lagi santai ya ini, kalau lagi semangat ini. Sekarang bukan suka-sukaku lagi, ittaqullah mastata'tum. Kita harus punya jadwal, harus punya waktu. Tadi kata Zuma bilang harus punya prioritas. Betul. Memanage waktu luang kita untuk membaca firman Allah. Ya, untuk mentilawah firman Allah. Untuk memahami firman Allah. Makanya kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Barang siapa orang yang membaca, mentadabburi Al-Qur'an, ngaji, taklim, ya, memberikan mendalami pemahaman. Kemudian dia melaksanakan sholat. Kemudian dia bersedekah, ya, berinfak. Baik dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka itu disebut adalah lantabur, tijaratan lantabur. Itu adalah sebuah jual beli kita dengan Allah. Meminjamkan hidup kita dengan Allah. Menggadaikan hidup kita, akidah kita, dan amal-amal kita kepada Allah. Yang tidak pernah ada ruginya. Nah ini kualitas ini harus ditekankan. Makanya kita selalu ada ya kalau bulan Rajab sampai Sya'ban, Ramadan itu ada tarhib, di situ ada infak, ada apa? Ada santunan. Karena memang ini waktu momen bulan-bulan yang semua ditingkatkan pahalanya, dilipatkan pahalanya, yudha'af ya. Walahum ajrun karim. Pahalanya itu besar gitu loh. Sehingga orang berbondong-bondong untuk melakukan itu, walaupun mungkin dia punya cuman sedikit, tapi dia mau berbagi karena memang sedikit itu bisa menjadi banyak gitu lah kan, ketika di tengah-tengah atau di bulan-bulan tarjib ini, di bulan-bulan Rajab ini. Jadi tingkatkan itu. Bagaimana cara meningkatkannya tadi? Semangat itu dibangun. Seorang yang ingin khatam, makanya kita tanya nih, kalau khatam kemarin itu berapa satu juz? Kira-kira dalam 1 tahun itu khatamnya berapa? Itu kan harus jadi evaluasi buat kita. Kalau kita nanti punya keinginan untuk menghatam lebih, seharusnya kan hatam kemarin harus bagus hatam hari ini ya. Yang kita satu kali hatam, Ramadan besok paling tidak 2. Bagaimana cara membuat hatam itu lebih banyak, lebih mudah, dimudahkan oleh Allah? Karena kita sudah menanam benih-benih menghatam itu dari 11 bulan sebelumnya. Ingat 11 bulan sebelumnya kita nggak hatam-hatam, padahal di bulan Ramadan itu kita hatam. Kan aneh jadinya ya. Iya, ini buat bahan evaluasi kita nggak ngomongin orang lain, ngomongin kita gitu loh. Bagaimana mungkin nanti di bulan Ramadan kita bisa menghatam dengan mudah, dengan lancar, dengan penuh semangat. Kalau dari hari ini semangat itu kita tidak bangun. Kita tidak pilih benih yang berkualitas untuk membangun semangat kita di dalam dada kita. Di dalam hal tadarus dan khatamul Quran. Belum yang lain-lain ya. Belum yang lain-lain gitu. Belum ini, belum itunya. Itu khatamul Quran aja. Jadi dari sekarang ditingkatkan. Yakinkan bahwa ketika Allah menentukan rahmatnya bahwa hari ini adalah bulan yang agung, bulan yang disucikan, bulan yang dicintai, maka Allah, malaikat, nabi, dan orang-orang beriman terdahulu mencintai bulan ini. Cara mencintainya adalah memaksimalkan segala hal-hal yang baik, ibadah-ibadah yang baik, untuk supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kualitas eksistensi, kualitas kemuliaan kita di hadapan Allah meningkat. Yang itu nanti diteruskan sampai kepada bulan Sya'ban ya. Sya'ban jangan mentang-mentang Rajab udah kelar, Sya'ban bebas nanti susah lagi kalau di bulan Sya'ban kita lalai lagi. Untuk di Ramadan akan sulit lagi nanti. Beradaptasinya lama Kak Zuma. Jadi Rajab ini udah harus menjaga kestabilan Sya'ban sampai gongnya di Ramadan ya Bun ya. Iya, jadi kalau dalam bahasa ulama kita, bulan Rajab itu adalah menanam benih. Bulan Sya'ban itu menyiram, memupuk. Kalau menyiram memupuk kan biar tumbuh. Makanya Rasulullah mengatakan Sya'ban itu adalah syu'ub, cabang-cabang yang tumbuh. Kita akan bahas lebih dalam nanti ya Sya'ban ya.
ketika tumbuh tabah selama 1 bulan, tumbuh kebaikan-kebaikan itu. Ya, Karena benar. sudah mulai dari bulan Rajab, Ramadan tinggal petik hasil. Jadi Ramadan yang penuh barakah, Ramadan itu yang membuka pintu, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ya kan, rahmatnya luar biasa. Ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan, kan gitu kan, pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Itu tidak lagi menjadi menjadi kesulitan, Kak Zuma. Kita petik kemudahan, ya kan, ada kemudahan, ada semangat. Tidak lagi ketika kita terbiasa sholat malam, udah nggak kaget sholat sholat taraweh, apalagi sholat taraweh di masjid, kita sholat lagi qiyamul lail, indah. Jadi buah tuh ada hasilnya gitu loh. Kita mampu melaksanakan itu semua dengan tanpa kesulitan, diberikan kemudahan oleh Allah, itu buahnya. Jadi ketika bulan Rajab ini menyendiri ya selama 6 bulan dari bulan Muharram, itu banyak hikmah kata para ulama kita. Coba kalau dikumpulin semua, Rajab itu dekat dengan Muharram gitu ya, atau Muharram Safar ya. Tidak ini sekarang aja mah didekatkan aja kepada Ramadan saja. Kalau enggak sering-sering kita bahas, sering-sering kita ulang, sering-sering kita berikan pemahaman dari para ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah kita aja suka lalai. Jadi melihatnya Ramadan ini sebentar lagi gitu kan. Enak nih, kenapa ada bonusnya di Ramadan itu, ada keberkahannya, banyak makanan yang enak-enak. Betul. Memang betul Allah berikan, iya. Berbuka itu. Betul, Allah akan berikan kemudahan. Cuman kan apa hanya itu kita? Iya. Gitu kan? Kan bukan hanya karena dapat gaji bonus, dapat gaji sekian, atau karena saya sering dapat box gitu ya, makannya nggak hanya begitu. Itu kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Tetapi adalah bagaimana semua itu diiringi dengan keimanan dan ketulusan kita, ikatan kita yang kuat untuk mentauhidkan Allah, kemudian dibuktikan oleh kita dengan amalan-amalan sunnahnya, amalan-amalan wajibnya, gitu ya, amalan-amalan hatinya, dan amalan-amalan lahiriahnya, gitu. Seperti Bunda. itu. Baik Bunda, ini kita sapa lagi ya Bun ya, Mitra JS yang sudah bergabung di jam 11:10. Ini ada Rosana Mudasir, Umi mau tanya, bagaimana menjaga kejiwaan kita terkait kondisi pandemi saat ini? Hati kita sudah menguatkan keimanan kita, tapi tetap saja was-was itu terkadang datang ketika ada ciri-ciri COVID dalam tubuh kita. Ya, dan itu sebenarnya bukan hanya Mbak Rosana yang punya perasaan itu. Bukan hanya orang-orang kecil seperti kita. Itu juga dirasakan oleh seluruh pembesar dunia. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan ya Bun, hujan panas gitu ya. Kemarin juga sempat deg-degan, aduh kok perasaan badan gak enak gitu. Padahal mah jangan terlalu overthinking kali ya Bun ya. Khawatir imunnya kita turun. kan kadang-kadang kan justru kata para dokter itu kan, atau ustadz-ustadz yang kita dengar, berpikir negatif, bukan berpikir negatif, was-was saja. Itu belum berpikir negatif, was-was ya. Masih was-was. Was-was saja itu bisa menjadi penyebab imun turun. Gitu. Iya Bunda. Jadi bagaimana nih kalau kita khawatir, kita keluar dan sebagainya. Yang penting sekarang kalau kita ke dalam rumah, usahakanlah kita tetap dalam keadaan punya wudhu walaupun kita sudah sholat. Dan sekarang yang sakit COVID saja hidungnya harus dibersihkan. Dan itu sudah Islam ajarkan. Iya. Ketika wudhu membersihkan hidungnya. Menggunakan hidung terus harus insyiq ya, istinsyak. Gitu kan? Dikeluarkan kotoran. Iya, karena kan virus kan di sini sebenarnya ininya ya. Jadi cobalah usahakan dalam posisi berwudu. Orang berwudu itu, Mitra, malaikat yang akan mendampingi. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci. Dia akan mendampingi malaikat rahmat itu kepada hamba yang mensucikan dirinya di hadapan Allah dengan ibadah dan dengan wudu. Kemudian yang kedua, terus terang ketika kita melihat tetangga kita ya, dibawa ke wisma atlet ya kan, dikurung di dalam karena untuk lockdown mandiri dan sebagainya, itu tidak akan mungkin tidak bersentuhan, tidak bergeser. Kekhawatiran kita itu pasti ada, karena memang
ya itu fitrah kekhawatiran itu. Apalagi jangan sampai was-was. Nah, ketika bisa tentang was-was, kita diajarkan oleh Allah bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan bersandar total. Tawakal itu kan menyerahkan seluruh hidup sehat, ya kan? Semua apa yang kita rasakan tuh diserahkan kepada Allah karena Dia semua. Kita begini karena Dia, yang lain begitu karena Dia. Kita serahkan kepada Allah, minta terbaik, minta perlindungan dengan tadi ibadah-ibadah. Nah, kalau was-was Rasulullah mengajarkan ada satu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu bisa di sini kalau udah mulai was-was atau tidak was-was baca aja karena kan kita kadang-kadang nunggu was-was, nunggu ini baru baca. Bismillahi 3 kali, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Apa artinya? Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung bi'izzatillahi dengan kemuliaan ya Allah, wa qudratihi dengan kehendaknya yang maha kuasa, min syarri ma ajidu, dari kejahatan, dari keburukan yang terjadi padaku. Maunya demam-demam dikit, flu-flu dikit, itu kan terjadi ya. Min syarri ma ajidu, sudah terjadi. Wa uhadiru, dan yang aku khawatirkan. Ini bukan hanya penyakit Kazuma. Ya, Bunda. Kekhawatiran dengan suami, dengan istri, kekhawatiran bagaimana masa depan, bagaimana kita nanti begini. Kan khawatir itu ya dengan ketidakpastian hari ini secara ekonomi dan sebagainya. Itu baca itu. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca terus, nanti tidak 7 kali kalau lagi terus, insya Allah nanti Allah akan menghilangkan. Karena was-was itu kalau terus dipertahankan Kazuma, setan masuk. Iya. Kalau sudah was-was kita kekhawatiran fitrah biasa, tapi kalau udah masuk setan itu kita nggak bisa mengendalikan. Kemana-mana itu takut begini, suami keluar takut, anak keluar takut, kan gitu kan? Anak ini jadi di rumah juga bareng-bareng takut gitu kan? Jadi semua, jadi was-was itu datangnya adalah dari kelalaian kita biasanya. Maka perkuatlah benteng keimanan dan ibadah kita, zikir-zikir hari-hari kita. Nih kita kalau mau subuh bangun bismillahi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca gitu kan, istighfar yang banyak sambil jalan, beresin apa, la ilaha illallah wahdahu la ilaha. Terus jadi zikir-zikir pagi itu insya Allah akan mempengaruhi suasana batin kita. Sampai kepada duha, sampai kepada siang, nanti zikir lagi terus gitu. Jadi zikir jangan pernah berhenti deh. Mau kita tragedinya mau tenang, mau was-was, mau khawatir, zikir itu harus terus jalan. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi khawatir itu adalah bagian dari bagian dari fitrah yang tidak melekat dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika kita berharap bahwa hanya kepada Allah, rahmataka narju, ya Allah, Rabbi atau Rabbana, rahmataka narju, wahai Allah, rahmatmu yang aku selalu harapkan. Fala takilni ila nafsi, ya, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah, jangan biarkan sedetik pun engkau membiarkan aku hidup. Jangan biarkan aku hidup sendiri, mengalami persoalan ini sendiri, tanpa ada bimbinganmu. Wa aslih li fi sya'ni, perbaikilah segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia kami ya Allah. Urusan rumah tangga kami ya Allah. Urusan-urusan lahir dan batin kami ya Allah.
kullahu la ilaha illa anta, semua. Itu kan kalau kita Tenang rasanya. Ya, itu Bunda, happy. kan kita doa-doa Nabi itu kan cerminan dari sebuah kebersandaran beliau kepada Allah. Dan itu harus kita doa, harus kita zikirkan. Pikirkan Apa doa. sih yang kita ingin dapat hari ini umpamanya ya? Apa sih yang kita inginkan hari ini? Apa sih yang itu semua ada doanya. Tinggal kita mau mentelaah dan mentadabburi ya, atau kita belajar terus memahamkan ilmu Allah ini dalam diri kita dan kita mampu mengamalkannya, itu aja. Jadi harus jelas, kalau jangan didiamkan was-was itu. Kalau didiamin mah parah. Iya, Banyak orang stres hari ini kan hanya awalnya itu dari was-was. Seolah-olah hidup itu kok saya begini terus ya, kan gitu kan. Seolah-olah kapan ya Allah berhentinya. Memang kita berpikir atau kita selalu ada, karena kita orang hidup ya, melihat ke depan seperti apa. Tapi kan tidak boleh kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup. Kehilangan tujuan hidup nggak boleh. Tidak boleh tempat kita itu berdiri, akidah kita kepada Allah itu kita lepas gitu, kita lari ke batu atau ke miqat yang lain gitu kan, seperti tadi jauh gitu kan, nggak boleh, malah semakin kebelangsak hidup kita nanti gitu. Nah ini bukti ya, Allah ingin bukti dari kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu mengira kamu dibiarkan saja, kata Allah, mengatakan beriman. Amanna, aku beriman padamu ya Allah. Aku ingin husnul khotimah ya Allah. Kan gitu kan? Aku ingin tenang ya Allah, ingin sakinah, aku ingin masuk surgamu ya Allah. Aku ingin ridhamu, aku ingin ampunanmu. Wahum la yuftanun, kamu tidak diuji. Kan diuji gitu kan? Salah satu bentuk ujian tuh hari ini. Ya, hari ini ujian nih buat orang beriman. Jadikan ini ujian mendekatkan kita kepada Allah sehingga rahmatnya ada. Jangan seperti ujian ini buat orang kafir, jadi adab bagi dia. Ya kan, karena dia kufur nikmat, kita enggak. Ya Bunda. Ya, seperti itu. Baik. Bunda nggak kerasa 10 menit lagi jam 11:30, Ya. tapi masih ada pertanyaan Bun di Facebook. Ini sebelumnya sudah ada Hasmiyanti yang bergabung. Assalamualaikum Bunda Fatia, Bekasi ikut menyimak. Ada juga Ukti Erni Sumarni. Assalamualaikum, alhamdulillah hadir Bunda. Dan tentunya ada pertanyaan dari Anik Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda mau tanya maksud dari tidak menzolimi diri sendiri. Itu contohnya seperti apa Bunda? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu salah satu cara Allah mengajarkan kita untuk tidak menzalimi. Menzalimi itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Melakukan perbuatan maksiat. Baik maksiat itu yang dilakukan kita secara pribadi yang tidak berhubungan dengan orang lain, atau melakukan fahisyah yang kita berdosa secara pribadi dan imbasnya adalah dosa juga diinfas kepada orang lain. Fahisyah itu seperti umpamanya ghibah ya, membicarakan orang lain tuh fahisyah itu, karena itu membuat orang lain terkena dampaknya. Dia melakukan kezaliman kepada diri sendiri, menfitnah orang lain, menebarkan hoax gitu ya, baik hoax yang ada di sosial media ataupun hoax yang memang kita ucapkan di rumah atau di tetangga-tetangga kita. Kemudian termasuk di dalamnya selalu mencari-cari, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab. Itu kan dalam surah Al-Hujurat ya. Selalu mencari kesulitan orang lain. Gajah di pelupuk mata dia nggak tahu, tapi semut di seberang lautan dia tahu. Dia tahu. Itu maksudnya. Kesalahan orang lain yang dia ini, tapi kesalahan dirinya sendiri dia. Sehingga apa? Dia ngomongin dia. Ya gotab. Efeknya apa? Dia membicarakan selalu keburukan dan aib-aib orang lain. Jadi membicarakan aib orang lain itu menzalimi diri kita. Tetapi juga menzalimi orang lain efeknya. Sehingga ini termasuk fahisyah.
walaupun fahisyahnya itu kualitasnya kata ulama mungkin yang pertama kan menyekutukan Allah, uququl walidain, berzina, minum khamar, tapi termasuk fahisyah. Fahisyah itu adalah setiap melakukan kezaliman, kemaksiatan yang efeknya ketika dilakukan itu dendanya atau siksanya itu berat dan berhubungan dengan orang lain. Seperti itu, berzina, minum khamar, ya kan? Kemudian membicarakan orang lain. Perempuan tuh rata-rata, mohon maaf ya, Bunda juga perempuan, kita lebih cenderung kalau bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang ada orang-orang yang mempengaruhi kita, tidak mau ngomong apa-apa, akhirnya kita ngomong gitu ya, karena memang tanpa sadar dia berinteraksi itu gitu, mengaksikan dan kita merespon. Nah itu nggak boleh. Termasuk meninggalkan sholat yang tidak pernah tepat waktu. Itu harus diitukan. Itu termasuk menzolimi diri sendiri ya Bun ya. Walaupun dilaksanakan tapi kayaknya diantar-antar sholatnya. Iya. Itu juga menzolimi. Termasuk ya, kesiangan sholat subuh. Masa iya kesiangan melulu? Betul. Gitu. Jangan sampai nanti dipatok ayam ntar. Rizkinya dipatok ayam ya. Jadi kalau dalam rumah tangga ya termasuk menzolimi diri sendiri adalah dia tidak mengarahkan anak ketika di bulan ini bagaimana mengarahkannya supaya terkondisi, anaknya jadi tetap seperti itu gitu ya, atau dia tidak menzalimi diri sendiri sebagai seorang istri, dia tidak menjadi istri yang soleha terhadap suaminya, tidak selalu mencari ridho suami gitu ya, selalu merasa diri paling benar gitu, kalau udah ini pokoknya mah kalau saya begini ini termasuk menzalimi diri sendiri. Makanya kita ingin menjadi perempuan yang semua itu bisa kita tinggalkan. Sehingga kalau kita bisa ditinggalkan pasti positif ya. Semua amal soleh dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang ingin ini di medsos ya, tadi medsos. Kurangi nonton medsos yang tidak bermanfaat. Betul. Banyakkan imbangi dengan sholat dan zikir atau tilawah di sela-sela senggang. Itu insya Allah tidak termasuk menzalimi. Kadang-kadang apalagi merespon FB, merespon tweet, merespon apa lagi? Banget ya Bun ya. Semuanya direspon sama dia. Gitu ya. WA semuanya ya kita bolehlah punya WA grup apa, tapi ya ketika ada respon yang biasa aja, tidak harus apa nih hari ini nih. Hari ini pagi WA grup ini, siang WA grup ini, belum ke YouTube daunnya, belum ke habis waktu kita. Itu termasuk menzalimi diri kita walaupun kita tidak ngomongin apa-apa, kan melihat mata kita dipakai ya. Sangat membuang waktu, itu tidak terasa Mitra. Betul. Waktu yang terbuang itu baik kita asyik gitu ya. Asyik nih tau-taunya, apalagi nanti puasa. Iya. Tiba-tiba udah selesai masak ini, wah gitu. HP terus, siapa namanya tuh? Di roll up. Scrolling. Di scrolling ya, scroll tuh diginiin ya. Iya. Di scrolling gitu ya. Tahu-taunya udah jam 6, tidak terasa nih, alhamdulillah nih nyampe. Padahal yang dia kerjakan apa? Scrolling. Susah ya. Iya. Coba kita bikin lah nikmatnya kita ketika kita ngaji. Iya. Nikmatnya kita ketika kita zikir. Tiba-tiba udah mau tarhim tuh, sudah ini kita bersin, alhamdulillah ya Allah, saya sudah dapat berapa lembar. Alhamdulillah ya Allah, saya istighfar, salawat sudah mendapat dihitung gitu ya, ada segini gitu. Tapi kalau alhamdulillah bagus nih, untung ada lab, ada apa? Ada HP ya gitu. Jadi kita nggak bosan nih buat Ramadan gitu, jadi nggak lapar. Hilang, sia-sia ya. Sia-sia. Betul. Apalagi kalau di rumah suami, istri, anak main-main HP sama-sama, kan hari ini begitu modelnya. Betul. Kalau nggak kita sadar-sadar, suami di mana, kita di mana, anak-anak di mana, ada di dalam rumah itu. Tapi hening, senyap. Masing-masing, tidak ada tertawa, tidak ada dialog, tidak ada komunikasi akrab ya, tidak ada makan bersama gitu kan, masing-masing gitu. Jadi rumah tangganya jadi senyap gitu ya, jadi sibuk dengan masing-masing, duduk gitu, jalan-jalan gitu kemana. Yang satu mas suaminya di situ, anaknya juga sama di situ, fisiknya aja gitu
yang bersama gitu loh. Tapi raganya, jiwanya sibuk, sudah punya handphone. mindsetnya itu, saya mau ini. Apa yang bisa diambil dari situ ketika quality time ya dan kuantitas daripada waktunya itu tidak dipakai oleh kita sebaik-baiknya. Betul. Dengan hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, hubungan kita dengan Allah. Semuanya wal asri innal insana lafi khusrin. Semua akan menjadi rugi. Manusia akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu itu. Dan selalu bertausiah, mewasiat yang baik dan kesabaran. Coba kalau senyap begitu, mana ada omongannya. Iya. Kamu nggak ini nak, gimana ininya perhatiannya, gimana ininya, gimana sekolahnya, kok terlambat ini. Nggak mungkin ada kalau senyap, silent semuanya gitu ya. Hening gitu. Nggak ada perhatian sama sekali. Sementara watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr harus hidup dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Bahkan kita juga harus, walaupun makhluk individu kan, harus kita tegakkan urusan-urusan kita, kewajiban kita kepada Allah. Gitu kan Zama. Siap Bunda. Dan tentunya gak kerasa Bun, sudah di jam 11:30, 1 menit lagi. Dan tentunya seperti biasa, kita di Teladan Muslimah ini selalu ada nasihat penutup dari Bunda Fathia untuk Mitra JSC yang stay tune hari ini. Mitra JSC, rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang sudah di situ bergabung di situ, like gitu dan share. Ada mungkin yang mendengar saja melalui radionya ya 17,7 FM. Kan kalau di radio itu nggak tercover di situ ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal. Doakan kami, doakan Bunda untuk terus bisa istiqomah di dalam dakwah di sini insyaallah. Yang kemarin kurang lebih 1 tahun kita off gitu ya, karena memang banyak kesibukan. Kebetulan juga ada suami waktu itu dapat musibah dan sebagainya. Dan alhamdulillah insyaallah ke depan mudah-mudahan dengan Kak Zoma juga kita bisa terus bermanfaat lah. Konten-konten kita di sini tuh insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan juga nanti bisa dialihkan di YouTube ya, biar yang ini bisa nge-share. Tayangan ulangnya. Iya, ada tayangan ulang dan kita bisa subscribe. Untuk supaya yang tidak bisa mendengar sekarang, melihat sekarang kan bisa di YouTube-nya. Mitra JSC rahimakumullah. Maka kita ingin kehidupan kita dalam di dunia ini adalah kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang hakiki. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bermakna yang hakiki? Allah memberikan satu janji kepada kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka yuhyikum lima yuhyikum. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang sibuk di dalam beribadah, yang selalu mengikatkan keimanan dan ketakwaannya, dan menjadikan iman, Islam, dan ihsannya itu menjadi pakaiannya, menjadi bekalnya, menjadi pagarnya, maka dia sebenarnya adalah hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya. Ketika melepaskan baju imannya, melepaskan baju istiqomahnya, melepaskan baju komunitasnya dengan orang-orang yang soleh, maka sebenarnya dia akan menjadi terombang-ambing hidupnya. Dia bisa hidup seperti orang lain. Dia bekerja, dia makan, dia minum, dia tidur. Tapi di hadapan Allah, dia sedang hidup seperti layaknya burung yang tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Burung saja punya tujuan. Tetapi kalau di angkasa kita melihat mereka itu hanya keliling-keliling tidak jelas seperti apa. Hanya menunggu kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita maknai di bulan Rajab ini, di bulan Tarjib ini, di bulan Ta'zim ini, supaya kita mampu menjadi orang-orang yang kembali mencoba untuk mengistiqomahkan diri kita. Tsumastaqamu wattaqullah mastata'tum, bertakwa sesuai ke maksimalitas kita. Kemudian kita istiqomah di dalamnya apapun yang terjadi. Jangan pernah berhenti hanya karena sebuah virus. Jangan pernah ikatan kita terlepas dari Allah hanya karena khawatir terhadap penyakit ini.
Kalaupun virus ini nanti tidak ada, tetap Allah akan mengirimkan virus-virus yang lain. Jadi soal yang namanya takut ini dan sebagainya, yang namanya kematian itu akan datang, mitra. Mati itu semuanya akan kita rasakan. Kita akan merasakan kematian itu. Cuman ketika ini belum terjadi sama kita, Allah masih berikan kesehatan buat kita hari ini, maka syukuri itu dengan tetap kita istiqomah di jalannya. Tetap kita ikuti kajian-kajian kayak begini ya. Ikuti komunitas-komunitas orang-orang soleh yang selama ini membangun dan membuat kita menjadi lebih berharga. Supaya apa? Supaya kita jangan seperti layang-layang putus. Tahu layang putus? Kemana angin itu menghembus, ke situlah. Kita tidak ingin seperti itu. Tetaplah punya tujuan hidup. Tetaplah istiqomah. Kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ada. Sakit, kalaupun nanti mungkin kita tidak sakit karena corona, biasanya juga kan ada virus lain, kita akan sakit dengan teman yang lain. Jadi insya Allah buat orang beriman, mau sakit, mau sehat, ya kan, mau sedih, mau duka, mau cukup, mau kurang, mau lebih, insya Allah ada nilai di hadapan Allah. Ketika iman dan takwa kita menjadi pagar, iman dan takwa kita menjadi bekal, iman dan takwa kita menjadi pakaian. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai benar-benar keyakinan kita ibadah itu melahirkan keyakinan yang kuat dalam diri kita. Dan amal ibadah kita adalah bukti dari sebuah keyakinan kita kepada Allah. Sampai juga kita lakukan itu ketika kita sudah waktunya berta'aruf dengan malaikat Israel, yaitu Babul Maut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mitra. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus beramal soleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda. Alhamdulillah, Mitra JC senang sekali hari ini perdana kembali Mitra dan Muslimah mengudara di Radio Jakarta Islamic Center 107,7 FM dan Facebook di live radio JIC. Dan tentunya Mitra JC yang tertinggal informasi atau tertinggal siaran hari ini bisa langsung nanti bergabung kembali di akun Facebook Radio JIC atau ke YouTube-nya di JIC TV. Nanti Mitra JC bisa search tayangan Teladan Muslimah. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia stay tune dan berpartisipasi hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah ya Bunda, kita bertemu kembali di Rabu pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio Jakarta Islamic Center. Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.